Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 13 Maret 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sungguh boleh menjadi sumber hikmat di dalam hidup kami ketika kami menjalani hari-hari kami, khususnya di masa Prapaskah ini Tuhan, kami boleh semakin menghayati siapa Tuhan kami dan membuat kami juga boleh terus semakin memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 22. Dan kita akan membaca hanya pada ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram?" Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita boleh kembali belajar melalui firman Tuhan, khususnya melalui seorang raja, yaitu Raja Yosafat. Keluarga damai, Raja Yosafat, kita bisa belajar khususnya tentang kerendahan hati di dalam kehidupan dari seorang yang bernama Raja Yosafat. Dia adalah seorang anak dari Asa, yaitu Raja Yehuda. Raja Yosafat ini kita dapat melihat sekalipun dia seorang raja, dia memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat pertama, melalui peristiwa ketika Ahab, Raja Israel, mengajak Yosafat untuk merebut kembali Ramot Gilead dari tangan Raja negeri Aram. Yosafat ini tidak serta-merta langsung menyetujui usulan itu. Namun dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia juga lebih mempercayai perkataan Nabi Tuhan, yaitu Mika, daripada perkataan nabi-nabi Ahab. Yang kedua, ketika Yoram, Raja Israel, mengajak Yosafat untuk memerangi orang Moab, Yosafat kembali meminta petunjuk dari Allah melalui Nabi Elisa sebelum maju berperang. Dan yang ketiga, ketika Bani Moab dan Bani Amon bersekutu untuk melawan Israel, pada waktu itu Yosafat memang merasa sangat cemas dan takut, sebab Bani Moab dan Bani Amon yang bersekutu juga dengan Bani Edom merupakan sebuah laskar yang sangat besar. Dia merasa tidak mampu menghadapi mereka, namun dia tetap memutuskan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia menyerukan kepada seluruh orang Yehuda agar berpuasa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Di dalam doanya dia mengakui kekuasaan, keperkasaan dan kedaulatan Allah dan juga ketidakberdayaannya di dalam menghadapi laskar yang besar. Karena itu dia dan segenap orang Yehuda sangat mengandalkan pertolongan Tuhan. Keluarga damai, kita lihat walaupun Yosafat ini adalah seorang raja, tetapi dia tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari petunjuk dari Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan di dalam setiap agenda yang hendak dia lakukan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia bukanlah siapa-siapa. Sehingga ketika menghadapi masalah,
ataupun harus membuat keputusan, dia selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum bertindak. Dia percaya sepenuhnya pada Tuhan dan mau menuruti kehendak Tuhan, karena dia tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana reaksi kita ketika kita berhadapan dengan krisis atau ketika kita harus segera membuat keputusan? Mari kita kembali belajar seperti Raja Yosafat yang dia selalu mau mencari dan meminta petunjuk dari Tuhan sebelum membuat keputusan. Mari kita selalu menyertakan Tuhan di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kita. Janganlah kita mengandalkan hanya sekedar dari kekuatan ataupun pemahaman diri kita sendiri, seolah-olah kita ini lebih tahu dan bahkan kita ini memiliki pemikiran kita lebih baik dari siapapun. Biarlah kita tetap setia di dalam perkara besar maupun dalam perkara yang sederhana. Tetap libatkan Tuhan di dalamnya, agar kita dapat semakin hari semakin peka untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Nya, dan percayalah itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Keluarga damai, bahkan ketika kita merasa tidak berdaya atau tidak mampu melakukan sesuatu, mintalah hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Ataupun ketika saat kita bingung, ketika kita harus memilih antara beberapa hal, atau ketika kita ragu, ketika kita harus tetap bekerja atau berpindah ke tempat lain, atau ketika kita juga dibingungkan oleh hal-hal yang rohani, seperti kita akan melakukan pelayanan atau tidak, menerima sebuah pelayanan atau tidak. Marilah sebelum kita membuat keputusan, kita mendoakannya terlebih dahulu. Apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan? Apa yang menjadi rencana-rencananya di dalam kehidupan kita? Janganlah kita terus-menerus memaksakan kehendak diri kita sendiri, sebab Tuhan tahu yang terbaik. Keluarga damai, jikalau Raja Yosafat yang kedudukannya begitu tinggi saja, dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukankah seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun harus tahu bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita peroleh, semuanya hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang boleh terus-menerus menyertakan Tuhan di dalam setiap agenda kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh belajar melalui Raja Yosafat, supaya dalam hidup kami terus-menerus mengingat Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang merendahkan diri untuk selalu tunduk dan taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, pada apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus-menerus bersandar ya Tuhan pada Engkau, bukan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri ataupun hal-hal yang lain ataupun orang lain di sekitar kami. Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami semakin sadar bahwa kami sungguh membutuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.